Orang bilang kalau uang itu nggak bisa ngebeli kebahagiaan. Mungkin itu memang benar, tapi biasanya ya orang yang ngomong itu adalah orang yang biasanya sudah nggak punya masalah lagi dengan keuangan, betul nggak? Dan orang lain juga pernah ada yang bilang seperti ini, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya bisa jadi butuh uang. Tapi ya perlu dipahami juga, kalau kita sudut pandangnya nggak semua tentang uang, nggak akan selalu ngambil keputusan karena uangnya, seberapa banyak uangnya, dan kita mikirnya itu bisa akan lebih panjang, lebih leluasa, dan lebih bijak lagi. Dan kita juga nggak akan selalu pindah dari kerjaan satu ke kerjaan yang lainnya karena penghasilannya itu lebih bagus. Kita itu nggak akan kebanyakan mikir, misalkan kita mau beli vitamin ke apotek atau supermarket karena harganya kemahalan, kita nggak jadi beli itu. Atau kita itu nggak akan selalu ngebatali perjalanan pulang kampung ketemu orang tua karena tiketnya lagi kemahalan. Untuk dapetin ke level itu, level yang dimanakan kita itu bisa mengambil keputusan nggak cuma karena uangnya, itu berarti kita sudah sampai ke level financial freedom. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih yang kita bisa lakukan? Dan sebenarnya untuk jadi financial freedom itu nggak selalu menjadi orang yang harus punya harta yang sangat banyak dan kaya raya. Financial freedom itu bisa dicapai sebenarnya dengan langkah yang simple. Langkahnya seperti apa? Yang pertama itu adalah punya dana emergency atau dana darurat. Mungkin kita sering dengar ya dana emergency atau darurat itu, tapi kita tahu tapi sebenarnya kita nggak pernah ngelakuinnya ya. Sekarang kita ngasih bayangan seperti ini. Dana emergency itu emang sifatnya memang emergency dan dipakai untuk hal-hal yang emergency. Kalau misalkan dana emergency kita udah nabung atau buat dipakai buat beli iPhone 12 misalkan, itu namanya bukan dana emergency. Dana emergency itu seperti ini, ketika kita punya kendaraan dan di tengah jalan, di jalan tol bannya bocor, dan kita suatu saat itu harus ganti itu ban, kita pakai itu dana emergency. Dan misalkan kita punya rumah ternyata genteng kita bocor, berarti kita bisa pakai dana emergency. Nah sekarang pertanyaannya gimana? Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengalokasikan dana kita itu untuk dana emergency. Sekarang anggapnya gini, kalau misalkan dari setiap kejadian ya, kita misalkan ganti ban itu harganya sekitar 600.000, 700.000 ya. Sekarang untuk ganti ban itu sekali pecah satu ban 600-700.000, kita sediakanlah minimal dana emergency itu 1 hingga 3 kalinya. Jadi ya setidaknya kita punya rekening ya, dipisahkan dari rekening kita itu sekitar 700.000 kali 3, 2,1 juta. Itu yang poin pertama. Sekarang ya, yang kedua itu adalah kita harus segera bayar utang dan cicilan. Maksudnya gimana nih? Sekarang ini kan kita harus bisa memisahkan antara cicilan mana yang itu adalah konsumsi cash flow kita atau ya sebenarnya itu ada investasi. Kita bahas yang cicilan yang mengganggu cash flow kita ya. Sekarang gini ya, misalkan kita memaksakan diri kita, padahal kita nggak, sebenarnya kalau misalkan kita sisihkan uang tuh kita sebenarnya nggak terlalu maksa untuk itu. Misalkan kita beli iPhone cicilan 24 kali, itu gimana gitu coba? Berarti kan kita sebenarnya memaksakan diri kita kan. Sebenarnya kalau misalnya kita mau benar-benar bebas financial freedom, kita harus ubah habit kita dulu. Ubah habitnya adalah kita jauhkanlah dengan cicilan-cicilan yang nggak produktif gitu loh. Tapi misalkan beda kalau misalkan teman-teman semua, sahabat Sinari Bumi adalah seorang marketer dan dia perlu iPhone 12 untuk meyakinkan klien. Itu adalah investasi buat dia. Itu adalah bukan konsumsi. Tapi kalau misalkan punya iPhone 12 buat pamer, buat anggap sama teman yang lain kita ada orang kaya, itu adalah salah satu hal yang membuat kita nggak pernah bebas secara finansial. Yang ketiga nih ya, yang ketiga itu adalah bagian yang cukup penting, yang sangat penting malah untuk kita benar-benar bisa bebas secara finansial, yaitu adalah berinvestasi rutin. Maksudnya gimana? Kita itu kadang suka ngerasa berat berinvestasi karena kalau menjadi orang kaya ya harus nabungnya banyak, tapi nggak seperti itu sebenarnya. Kalau kita sebenarnya bisa rutin saja ya. Sekarang gini, misalkan sekarang lagi happening PS3 harganya yang paket basic 8 juta bisa sampai 15 juta. Kebanyakan orang dengan gaji yang ya standar UMR lah memaksakan beli PS3, berarti apa yang dia harus lakukan? Dia harus nyicil. Berarti nyicil 24 kali. Bisa-bisa sampai 700.000
per bulan cicilannya. Sekarang kalau kita balikan ya, misalkan kita disiplin nyisihkan 700.000 per bulan yang buat sesuatu yang kita memaksakan diri di sana, dan kita investasikan di misalkan di salah satu reksadana kayak, atau di saham, atau di Bitcoin, atau di apapun, itu bisa menjanjikan return yang minimal 15% atau sekitar 10-15% setahun. Apa yang terjadi kalau kita rutin 700.000 per bulan? Selama 10 tahun, kita bisa mendapatkan nominal hingga 200 juta. Sekarang kalau misalnya 700.000 kita ganti, nggak usah 700.000, kita ningkatin lagi nih ya, dari 700.000 kita bisa nabung sekitar 1,5 juta. Berarti berapa? Mungkin bisa dapat sekitar 400-500 juta. Artinya dengan uang segitu kita udah bisa beli properti loh. Nabung buat beli properti atau nabungin sesuatu yang lebih berfaedah gitu. Dengan 500 juta itu kalau kita depositokan lagi, itu kita bisa dapatkan return per bulannya dengan bunga deposito 5-6%, 6% sampai 7% juga kisaran segitu. Itu kita bisa dapatkan uang sekitar 2 juta hingga 4 juta per bulan. Artinya apa? Ketika kita punya uang segitu, berarti kita sudah bebas secara finansial loh. Dan ini adalah yang keempat ya, yang terakhir ya, yang biasanya yang muda-muda nih nggak kepikiran gitu. Itu adalah rencanakan dana pensiun. Maksudnya gimana ya? Pada dasarnya semua kita ini nggak selalu umur di usia yang produktif. Suatu saat nanti ketika kita udah usia 65 tahun, kita itu dimana usia yang sebenarnya kita tidak bisa memakaikan semua energi kita gitu kan, dimana bisa dibilang itu dari usia non produktif, dan dimana kita tidak bisa berusaha dengan secara maksimal lagi. Dan pada saat itu tugas kita harus menyiapkan itu semua. Kita kalau secara konsep pengen financial freedom, selain kita sekarang punya penghasilan, kita juga harus memastikan setelah usia itu, jangan sampai pada usia 65 tahun itu kita malah sakit-sakitan dan kita nggak bisa cover diri kita. Kita sakit-sakitan malah ngerepotin keluarga kita. Sekarang gini loh bayangannya tuh seperti ini. Kadang kita berpikir ya udah nanti aja lah, kan pensiun masih nanti ya, bukan sekarang. Sekarang ya udah kita berusaha sekarang, pakai uang sekarang maksimal, diinvestasikan semuanya. Nggak selalu seperti itu. Kita mulai dari sekarang justru ya. Mumpung kita masih muda, mumpung kita ready, kita bisa siapkan itu. Sekarang caranya bagaimana? Caranya itu adalah kita bisa menyisihkan dari pendapatan kita pastinya. Tapi kita kira-kira punya bayangan nggak? Kita itu pensiun nanti ingin seperti apa? Kalau misalkan kita bayangannya ya, pensiunnya dengan pendapatan yang kurang lebih nanti setelah inflasi itu adalah kurang lebih income-nya sama seperti sekarang. Kita anggapnya 5 juta per bulan. 5 juta per bulan gitu ya. Kita bisa menghabiskan per bulan ini 5 juta per bulan untuk kita nanti masa pensiun. Untuk sampai ke titik itu, sekarang kira-kira kita harus punya uang berapa? Gampangnya gini ya. Kita pengen punya uang 5 juta per bulan, artinya kalau misalkan kita punya uang sejumlah nominal didepositokan di bank, itu 5 juta per bulan itu kalau misalkan dia 5% kurang lebih, kita harus mempunyai tabungan kurang lebih sekitar 750 juta sampai 1 miliar. Nah, dari situ kita bisa breakdown nih. Kita bisa breakdown dari 1 miliar itu, kalau misalkan kita sekarang misalkan usia kita 25 tahun, berarti kita akan pensiun nanti di usia tadi 60 atau 65 tahun, kita anggap ya 60 tahun ya. Berarti ketika usia kita nanti plus 35 tahun ya, pada saat 35 tahun lagi. Untuk dapat uang sebanyak itu sebenarnya nggak sulit loh. Sekarang gimana maksudnya? Sekarang ini ya, ketika kita nabung selama 25 tahun dan kita itu rutin dengan return yang sama 10%, itu tuh nggak akan lebih dari 1 juta. Malahan mungkin sekitar 500.000 sampai 1 juta loh. Sekarang gini ya, nggak ada, kita sebenarnya ngelihat uang itu banyak karena kita ngelihat uang itu banyak karena kita harus punya sekarang. Padahal nggak selalu seperti itu. Kita kan butuhnya nanti, tapi kita mulai siapkan dari sekarang. Dengan kita nabung cuma 500.000, 600.000, 700.000, kita pisahkan alokasi itu untuk menjadi dana itu untuk kita nanti pensiun. Kita tuh sudah melakukan langkah financial freedom yang paling konkret buat diri kita. Oke? Sekarang di akhir ya, saya kasih kesimpulan bahwa financial freedom itu nggak selalu dimana kita tuh benar-benar menjadi orang yang sangat kaya raya. Nggak selalu seperti itu. Financial freedom itu adalah ketika kita tahu gaya hidup kita itu seperti apa sih, dan kita tuh perlunya apa aja sih. Ketika kita sudah tahu memberikan takarannya itu, pada saat itu kita sudah bisa memplanningkan buat financial freedom versi kita gitu. Sekarang ini ya, sekarang dengan bayangan yang tadi kan, berarti kan sudah jelas ya bahwa income berapapun itu bisa financial freedom.
Oke, dari semuanya kita ulang kembali ya kesimpulannya, bahwa kita untuk bisa financial freedom itu kita bisa melakukan hal-hal yang simple ini. Oke, diulang ya. Yang pertama itu adalah kita punya dana emergency. Oke. Yang kedua, kita itu mulai untuk melunasi semua cicilan dan utang-utang yang nggak produktif. Oke. Yang ketiga, kita mulai berinvestasi. Dan yang terakhir, kita siapkan dana pensiun. Dengan kita melakukan itu semua seiring waktu dan kita sudah tahu takaran kita seperti apa, pada saat itu kita bisa dapat ke level financial freedom. Terima kasih. Kalau teman-teman sahabat Reno Sindari Bumi yang suka dengan konten seperti ini, silahkan komen di bawah dan silahkan like dan silahkan di share juga. Tapi bila nggak suka juga nggak apa-apa, silahkan komen juga di bawah. Silahkan kasih feedback juga dengan konten-konten seperti ini. Mungkin ini adalah akhir dari video. Terima kasih semuanya. Bye.